Oke ya, tahan dulu. Silakan Abang Jihad ataupun NN Christian untuk speak up. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang duluan? Besar, ayo udah silakan. Ya Jihad, kau duluan. Kau yang nantang saya kan tadi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya apa ya? Tema tentang Nabi Muhammad atau tentang Paulus? Saya juga bisa dikerucutkan lah nggak? Biar dua arah, saya udah bilang. Muhammad versus Paulus. Kan dua arah tuh. Iya, pembuktian premisnya apa? Apakah kita buktikan bahwa Paulus atau Nabi Muhammad sebenarnya Rasul atau begitu aja? Ya, biar kerucut itu loh. Itu. Kamu mengimani Muhammad itu apa? Ya kamu jelaskan. Ya gitu dibuat aja judulnya. Iya, nanti berjalan diskusinya gitu. Terusin aja. Itu judulnya. Pardon. Sekarang kita lebih mengkerucut lagi. Pembuktian apakah Rasulullah itu Muhammad atau Paulus, kan begitu maksud saya. Jangan bicara Muhammad atau Paulus, kan ya, nggak selesai. Itulah maksud saya. Kita diskusi yang kita perbuat sekarang ini, apakah pembuktian Nabi Muhammad itu Rasul benar atau Rasul palsu atau Paulus Rasul palsu gitu loh. Nanti berjalan sendiri, nanti diskusi itu judulnya, topiknya seperti itu, nggak apa-apa toh. Oke, nggak apa-apa. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, selamat siang kawan-kawan semua. Bentar, diskusi pendek saja ya. Jadi kalau keimanan saya mengatakan bahwa selama ini orang-orang Kristen menganggap bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Selalu digaungkan begitu, tapi pada prakteknya bahwa ajaran-ajaran Yesus itu tidak mereka imani. Tapi mereka lebih kecenderungan kepada pengimanan kepada Paulus. Lalu pertanyaannya, Paulus itu siapa? Paulus itu adalah yang nama aslinya ada Bulus. Kemudian saya menduga bahwa Paulus itu adalah seorang rasul palsu. Kenapa demikian? Saya akan baca secara kitabiah saja. Dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu yang pertama ya. Kedua adalah ketika Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dan memakai nama dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu menghitung mereka. Jadi saya pakai premis 2 aja dulu sebagai pembahasan. Pertanyaan dalam Lukas 21 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai nama. Lalu siapa yang memakai nama? Yesus, nama Allah. Apakah Nabi Muhammad? Tidak. Siapa yang memakai nama itu? Ya Paulus. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Apakah kedekatan ketika Yesus berkata itu dekatnya dekat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, atau dengan keberadaan Yesus, dengan keberadaan Paulus? Jelas bahwa dikatakan waktunya sudah dekat itu adalah keberadaan dengan Paulus. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri berkata dalam itu mengatakan, jangan kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan hukum-hukum Nabi yang lain, tapi datang aku untuk menggenapinya. Apa itu hukum Torah? Salah satu hukum Torah itu adalah mengajarkan ajaran-ajaran, yaitu 1, bersunat, 2, makan babi, dilarang makan babi, 3, misalnya dari sahabat. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka melakukan itu semua? Tidak. Jadi saya patut menduga bahwa Anda NN Kristen, bahwa Anda bukan pengikut Yesus sebenarnya, tapi Anda pengikut Paulus. Lalu kembalikan kepada Rasulullah. Nabi Muhammad dalam sebuah pengajarannya, dia dikatakan umi, kemudian dia secara jalan, kemudian perjalanan hidupnya bahwa dia dilahirkan, dibesarkan tanpa ada pengawasan orang tuanya yang benar-benar orang tuanya sudah meninggal sejak dari kandungan, kemudian orang tuanya yang kedua ibunya sudah meninggal dan tidak pernah diajarkan dalam pengasuhan ibunya, hanya beberapa tahun saja. Itu menandakan bahwa bagaimana manusia tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh keluarga. Tapi dengan itu semua Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu itu adalah karena murni dari, bukan karena pengaruh orang tua, bukan karena pengaruh lingkungan, dari pengaruh dari informasi dari Yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana membuktikan bahwa Muhammad sebagai pengajaran benar? Kan begitu. Maka tidak lain harus membuka kitab-kitabnya. Apa kitabnya itu? Al-Quran. Lalu buktikan secara saintifik. Saya tantang Anda untuk membuktikan saintifik bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan yang tidak bisa dibantah. Pertama, dalam surat Al-Mu'minun ayat 14-12,
mengatakan bagaimana proses janin manusia. Apakah Nabi Muhammad sekolah kedokteran? Tidak. Bagaimana ketika sungai di bawah laut, Al-Baqarah 19:21? Apakah Nabi Muhammad di gurun pasir menjalan ke dalam laut? Tidak. Kemudian atur ayat 1-6 api di dalam laut. Bagaimana membuktikan? Silakan bantah secara saintifik bahwa itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ada informasi dari pencipta. Demikian, sebegitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jihad yang telah membuka opening sangat bagus sekali. Mas Andi bisa mengendal saya sebentar? Mas Andi, buka mic-nya. Oke, rupanya Mas Andi menjauh dari perangkat. Oke, silakan NN Christian. Ya, selamat siang semuanya. Saya bikin judul Muhammad versus Paulus, tapi rekan debat saya lebih banyak cenderung ke Paulus. Mungkin lebih berharga Paulus kali ya daripada Muhammad di mata kalian. Tadi kamu mengutip ayat, berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu. Sampai saat ini umat Kristen tidak pernah menganggap Paulus itu nabi, tapi rasul. Siapakah nabi di belakang setelah Yesus? Kalian yang mengimani nabi-nabi itu sekarang. Yesus tidak pernah mengatakan berjaga-jagalah terhadap rasul-rasul palsu. Tidak. Nabi-nabi palsu. Karena terakhir di zaman keyahudian itu para nabi lah yang paling dihargai dari semuanya. Karena sudah dari zaman kerajaan sudah gagal. Sekarang tinggal terakhir nubuatan-nubuatan para nabi itulah yang dinantikan sampai saat ini, yaitulah Mesias. Saya sederhana aja bertanya kepada rekan bicara saya pada siang hari ini. Kami diajarkan di Alkitab itu tentang turun-temurun tentang pengajaran. Pengajaran dimulai dari Musa. Tidak ada Musa, tidak ada yang tahu semua awal dari cerita bumi ini. Musa lah semuanya, pendobrak semuanya. Saya pengen tahu. Lalu diturunkan seperti contohnya Daud menurunkan kepada Salomo, Musa menurunkan kepada anaknya Yosua. Saya pengen tahu di mana Muhammad sebelum menjadi nabi. Pengajaran apa yang ia terima sebelum dia menjadi nabi? Oke, itu aja. Selamat siang. Baik, terima kasih NN Christian telah membuka opening sangat bagus sekali. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bang Jihad. Silakan Bang Jihad. Oke, kenapa saya mengkritisi terhadap Paulus ya? Karena terbukti bahwa betapa dahsyatnya Paulus ini di mata Kristen. Bahwa Anda selama ini menganggap saya akan sedang mengiktibarkan pada Anda, mengingatkan pada Anda bahwa selama ini klien-klien Anda yang mengatakan bahwa aku adalah Yesus ternyata hanya ucapan belaka. Kenapa demikian? Saya buktikan. Ternyata yang Anda bilang bahwa Torah Musa mengatakan, ketika Torah Musa mengatakan ada hukum 10 hukum Torah gitu ya. Kemudian Torah itu terdiri dari apa kalau Anda mau tahu? Di dalam Matius 5 ayat 17-20 dikatakan, jangan aku datang untuk merubah hukum Torah dan hukum para nabi. Tidak satu iota pun akan berubah sampai dunia ini runtuh. Kan begitu? Pertanyaan saya, apakah dunia itu sudah runtuh? Nah, hingga Anda berani mengubah hukum Torah itu? Bagaimana Anda dikatakan sebagai pengikut Yesus, sementara hukum Torah hanya Anda langgar dengan perkataan-perkataan Paulus? Anda terus katakan, berapa hukum Torah? Hukum Torah itu terdiri dari 613 perintah. Dan apa itu Torah? Torah itu adalah instruksi. Nah, lalu pertanyaan saya pada Anda mempertanyakan di mana hukum Nabi Muhammad ketika di zaman Musa? Itu kan pertanyaan yang klis. Anda mempertanyakan ajaran Muhammad, tapi di zaman Musa. Coba Anda bayangkan. Pertanyaan yang benar, itu mempunyai jawaban yang benar. Tapi kalau pertanyaan Anda keliru, pertanyaan keliru. Saya tanyakan pada Anda sekarang. Saya balik bertanya kepada Anda. Apakah Paulus yang Anda agungkan itu, dia telah melakukan seperti yang Anda katakan di dalam Tawarik 1 Tawarik 10 sampai
13 ayat 14 bahwa Paulus itu tidak setia terhadap Tuhan. Itu ayat Anda, coba Anda buka itu 1 Tawarik 10 ayat 13. Dan cara meninggalnya pun juga, cara matinya Paulus bunuh diri itu. 1 Tawarik 10 ayat 4. Anda mengagungkan Rasul seperti itu? Apakah saya asumsi? Silakan buka. Buktikan cara matinya dia. Buktikan apakah dengan bunuh diri sebuah kematian yang baik. Apakah Paulus dikatakan berada tidak setia terhadap Tuhan dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan seperti itu? Lalu dikatakan bagaimana ketika dia mengklaim namaku, kata Lukas ada Lukas 21 ayat 8 dikatakan, akulah dia. Apakah Nabi Muhammad pernah mengklaim dia? Siapa yang mengklaim itu? Kalau Anda katakan Rasul dan Nabi, apa pengaruhnya bagi kami ketika yang dia mengatakan aku yang ketemu dengan Pak Yesus? Dia mengklaim seperti itu. Dan faktanya di dalam Lukas 21, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus seperti itu, janganlah kalian mengikuti mereka. Berarti premis yang saya bangun lemah pada Anda. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa yang Anda ikuti, ternyata bohong Anda. Selama ini Anda tidak bersunat, makan babi, tidak sehari Sabat. Apa yang dikatakan Anda pengikut Yesus, coba? Silakan. Saya bertanya, dari mana pengajaran Muhammad sebelum dia jadi nabi? Itu penting, bos. Penting. Saya buka dari Musa. Musa mengajarkan kepada anaknya, diturunkan, nuzul lagi. Seperti di zaman era kerajaan. Daud menurunkan keimanannya, nuzul kepada anaknya. Itu penting. Jangan mendadak-mendadak jadi seorang pengajar. Seorang pengajar itu dari based on-nya siapa? Tiba-tiba mendapat wahyu dapat jadi seorang pengajar. Oh itu tidak bisa diterima oleh konsep Yahudi maupun Kristen ya. Walaupun kita beda secara pandangan mesianik ya terhadap Yahudi, tapi untuk itu kita sama. Semua ada based on-nya. Oke, kamu tidak sanggup menjawab ya. Udah. Terus kamu mengutip dari si Paulus ya. Dari Paulus kamu ya. Umat Kristen itu tidak mengingkari hukum Taurat. Emang saya tanya, emang Muslim menjalankan hukum Taurat? Siapa di sini Muslim menjalankan hukum Taurat? Kamu tahu hukum Taurat nggak? Hukum aurat yang kalian jalankan, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan soal hukum makan memakan. Jadi ini sangat kompleks kalau bahas hukum Taurat ya. Tapi yang jelas secara Kristenan, kalau saya lahir secara orang Yahudi, berdarah Yahudi orang tua saya 100% harus mengikuti milad saya kepada leluhur saya. Saya harus disunat. Itu hukum Taurat paling dasar. Karena dari situlah perjanjian terbuka semuanya kepada Bapak Abraham. Bukan Ibrahim, Abraham. Itu dasarnya. Jadi kalau kamu membahas soal Taurat, kamu berkaca diri. Kamu tidak menjalankan juga. Tidak satu Muslim pun menjalankan hukum Taurat. Kalian menjalankan hukum aurat. Oke. Udah. Aduh Pak. Anda bertanya bahwa dari mana Nabi Muhammad bisa mendapatkan wahyu. Itu pertanyaan klise Pak. Kalau misalnya saya tanya dari mana Musa mendapatkan Taurat. Apa dari bapaknya? Halo, sorry kedua, saya potong. Pengajaran sebentar. Bukan wahyu, pengajarannya. Ya pengajaran sama aja yang diajarkan itu kan dari wahyu. Iya, in wahyu yuha. Sorry saya potong. Sebelum jadi nabi, Muhammad itu pengajaran dari mana? Dia pengajaran dari mana? Hukum hidup itu dari mana? Hukum hidup dia menjalankan hidup itu dari mana pengajarannya? Itu yang penting. Udah. Kan saya sudah bilang Nabi Muhammad itu adalah orang yang mendapatkan wahyu itu dari Sang Pencipta, Pak. Saya sudah jelaskan bahwa bagaimana Nabi Muhammad itu dilahirkan tanpa bapak. Kalau kemudian Pak, dalam pengawasan seperti itu. Mohon maaf, saya potong. Bukan jadi nabi, Pak. Sebelum Muhammad jadi nabi, Pak. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia menjalankan hidup. Hidup itu dari mana? Wahyu itu ketika sudah jadi nabi, Pak. Sebelum jadi nabi, Muhammad yang kamu agungkan itu, dia mendapat pengajaran dari mana? Tadi kan saya kasih contoh, Musa menurunkan nuzul pengajaran kepada anaknya.
Daud menunjukkan pengajaran kepada Lalu Musa dari siapa? Dari Firaun. Saya udah bilang, semua gerbang, semua pengajaran dibuka dari Musa. Lalu Musa dari Firaun. Musa siapa aja? Dari mana Musa? Musa dari mana? Dari Firaun. Kalau tidak ada Musa, Tuhan tidak mengutus apa? Saya mengatakan Musa dari mana pengajarannya? Anda kan bertanya seperti itu tadi. Coba Musa dari mana pengajarannya? Tuhan langsung. Lah itu Nabi Muhammad dari Tuhan langsung. Kenapa Anda panggah? Saya nggak tanya, saya bilang sebelum Muhammad jadi nabi, dia mendapat pengajaran dari mana? Itu yang penting, Pak. Iya, sekarang Nabi Musa dari mana pengajarannya? Musa sebelum jadi nabi, dia mendapatkan pengajaran dari leluhur para Yahudinya kepada dari Firaun itu. Menjalankan hidup. Oh enggak, bukan. Dia punya tata cara. Dia kan hidup dari orang Mesir. Musa itu besar di lingkungan Firaun. Tenang. Saya pikir Anda hebat ternyata. Assalamualaikum. Sekarang saya tanyakan pada Anda. Kamu jawab dulu, dari mana Muhammad dapat pengajaran? Bukan wahyu, saya nggak nanya wahyunya. Saya sudah jawab tadi dari Sang Pencipta. Kenapa kamu percaya, kamu gulung habis? Saya mau tanya, Muhammad belum jadi nabi. Dia sekarang saya tanya, hukum hidup, menjalankan rukun hidup, hukum hidup itu dari mana? Coba dari Sang Pencipta. Saya sudah jawab, Pak. Hukum jual beli, dari mana dia mendapatkan itu semua? Sudah. Saya bilang dari awal, bahkan dari awal ketika pembukaan saya katakan Nabi Muhammad itu tidak, bapaknya sudah tidak ada ketika dalam kandungan. Itu menghantar saya bagaimana Anda memberikan pengajaran bahwa Nabi Muhammad sekarang itu yang diajarkan surat dari wahyu. Kok Anda tidak ngerti juga, tidak ngerti nggak bahasa Indonesia? Lalu saya tanyakan pada Anda, ketika Musa mendapat pengajaran dari siapa? Dari siapa Musa mengajarkan pengajaran? Saya balik lagi pada tema deh, Paulus. Saya katakan, Paulus ketika di 1 Tawarik 10 ayat 13 atau 14 dikatakan bahwa Paulus itu tidak setia terhadap Tuhan. Bantah oleh Anda. Kemudian satu lagi, Paulus itu bunuh diri, 1 Tawarik 10, dia cara matinya juga bunuh diri, kawan. Apa saya asumsi? Tidak, itu berdasarkan kitab Anda. Apa berkata Al-Quran? Bukan. Lalu Anda bertanya, kenapa seorang Islam tidak menjalankan Torah? Yang mengaku Torah kan Anda, bukan kami. Kami adalah Al-Quran ajarannya, Pak. Belajar lagi, Pak, 10 tahun lagi, baru ketemu saya kayaknya. Oke, sudah. Sekarang giliran saya tadi, sebab begini, tadi kan kamu nuntut saya untuk, kamu kan nuntut Kristen nih, kenapa menjalankan Taurat? Kamu sendiri nggak menjalankan. Loh, yang menjalankan itu siapa, Pak? Yang menghukum Torah itu kan kalau tidak menjalankan ya nggak bisa nuntut gitu. Nah, sekarang kalau tidak nuntut berarti terbukti premis saya mengatakan bahwa Anda bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus, kan begitu? Terbukti berarti saya. Kamu tahu hukum Taurat nggak? Bukan soal makan pemakan. Saya tanya, hukum Taurat ada berapa perintah? Saya tanya, apa itu Taurat? Apa itu Taurat? Hukum, dia nggak tahu. Apa itu Taurat? Taurat itu hukum. Apa itu Taurat? Taurat itu instruksi, Pak. Ada berapa perintah Taurat itu? Coba saya tanya, ada berapa instruksi? Ada berapa instruksi hukum Taurat? Kamu ini udah melebihi kamu. Saya kamu itu nggak mengimani Taurat. Pengajaran. Saya kasih pengajaran buat Anda. Taurat itu terdiri dari 613 perintah. Ya, Pak Abdon, ini waktunya saya hatulah dengan CNN Kristen. Jangan keroyokan ya Pak Abdon. Kalau Pak Abdon, kalau Anda setelah ini boleh maju dengan saya. Kalau Anda 630 itu bukan hukum Taurat dul. Mereka sudah menggabungkan, makanya ini sangat kompleks. Kamu kalau diceritakan nggak ngerti. Sekarang saya tanya, Matius 5 ayat 17 apa dikatakan oleh Yesus? Coba katakan, coba buka. Matius 5 ayat 17 coba buka. Coba kawan-kawan buka, biar dibaca. Matius 5 ayat 17 itu mengatakan hukum Torah dan kitab para nabi. Kitab para nabi itu ada.
Nabi siapa itu? Lah, katakan dong dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, aku datang bukan untuk merubah Torah dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Ya, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Betul, Yesus mengatakan itu tuh. Kemudian Anda mengatakan bahwa tadi kenapa Anda tidak melaksanakan Torah, katanya kepada saya. Yang mengimani kan Anda, bukan kami. Kami itu mengimani Al-Quran. Gimana sih? Udah? Kalau udah selesai udah nih. Udah begitu aja Bang Jo. Bukan begitu bos. Nanti saya pikir Anda gagah ternyata menghujat-hujat di belakang. 10 tahun lagi Anda belajar baru ketemu saya. Kalau penghujat saya akan hujat lagi Anda. Baik. Nabimu suruh ngadepin saya sini, bicara sama saya nabimu. Dengan saya aja Anda nggak berani kok, nggak bisa. Coba saya katakan dalam surat Tawarik 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan. Paulus tidak setia terhadap Tuhan, bantah itulah kecap Anda. Apa perkataan saya? Apa perkataan Al-Quran? Apa perkataan Nabi Muhammad? Bukan, bos. Itu kata kitab Anda. Lalu Anda imani dia, Anda dapatkan dia. Kan konyol. Udah, pikir dong, pakai otak sehat, Pak. Cara berpikir itu. Kamu dari sayangilah Tuhanmu, Allah dengan segenap hatimu dan dengan akal sehat. Matimu dari mana kamu? Modalmu itu apa? Gitu loh. Modalmu itu apa? Kamu tahu Paulus mati bunuh diri, modalmu itu apa? Lah, Anda buka dong satu Tawarik referensinya dari Al-Quran, Pak. Maaf, dari sebentar. Abdon ini diam dulu. Kamu tadi sudah banyak bicara. Bentar, Bang Jihad. Bukan. Bentar, Bang Jihad. Referensinya dari Al-Quran, Pak. Kamu tahan dulu. Apa itu si Abdon ini? Udah, suruh belajar lagi 10 tahun. Pak Abdon, mohon maaf. Saya begini karena dia menghujat di belakang itu kepada kami, kepada orang-orang Islam. Kenapa saya keras? Saya dengan Bang Abdon tidak pernah keras, Bang Abdon. Apa yang saya mujat? Saya itu mujat apa? Udah. Ada kawan-kawan sudah tidak layak saya ucapkan. Nah, kan Anda belajar 10 tahun lagi, kemudian ketemu saya. Ya. Kalau mau diskusi lanjutin, tapi lanjut sama saya dong. Oke, Mas Andi. Oke. Tawamu aja ketawa kalah. Ketawa cengengeh. Oke. Sama gue itu. Ya, nggak usah saling menyerang pribadi. Yang jelas tadi kita sudah dipertontonkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya antara NN Christian dengan Abang Jihad. Masalah siapa yang kalah, siapa yang menang itu bukan urusan kita. Ya, tahan dulu Mas Joy, tahan dulu. Saya bicara dulu. Masalah kalah dan menang di sini nggak ada. Jangan merasa kamu menang, jangan merasa kamu kalah. Semuanya diserahkan kepada hati kita masing-masing dan kepada netizen di luar sana. Netizen di sana yang menilai. Jadi di sini jangan menghujat. Jangan mengatakan lu bego, lu goblok, itu nggak baik gitu. Jangan seperti anak-anak. Yuk kita berdiskusi secara alkitabiah. Oke, untuk selanjutnya Mas Andi ini, Mas Jotan dulu ya. Masih banyak teman-teman di sini yang ingin berdiskusi. Jadi kita atur. Jadi lah, saya minta tolong jangan di-mute lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Kristen saya tidak begitu, tapi saya pada penghujat saya akan lawan terus kalau penghujat. Makasih. Siap. Oke. Mas Joy tahan dulu ya. Oke, Mas Andi siap? Oke, boleh. Siap. Saya sama NN itu tadi. Sama-sama ya. NN masih bersedia berdiskusi dengan ini. Ada tantangan dari Mas Andi, saya bebas. Gue pengen sekolahin ya orang. Oke, gantian dulu sama saya nggak apa-apa. Gantian dulu. Sudah ada. Sudah kecil. Ini Pak tahan dulu. Ini Mas Andi mau melawan NN. Apakah berani NN menerima tantangannya Mas Andi Selebes? Orangnya sudah keluar itu. Oke, keluar ya. Mungkin nggak berani ataupun terpental itu. Saya tadi macam ni. Ada sebentar Jo. Mas Sandi mau ada Abdon yang Kristen cuma satu hotel ini. Ya, silakan. Kita kan berdiskusi. Oke, saya diskusi sama Mas Abdon aja 10 menit. Oke, habis ini Mas Joy ya. Nanti tahan dulu Mas Joy. Tahan dulu. Moderator. Kalau bisa diskusinya boleh. Santuy ya, yang santuy. Tadi kan ada yang santun. Dengar dulu. Tadi saya infokan saja sampai tak berdebat. Lepas itu tiba-tiba mati. Bukan saya lari. Sabar. Kami paham, Mas Joy, saya paham. Itu terpental karena koneksi HP-nya. Oke ya, saya moderatori. Saya mencoba untuk berbuat adil, tapi keadilan itu sulit. Maka itu. Kalau boleh yang santun. Pristrek, kamu bisa menjadi moderator kalau begitu, silakan jadi moderator. Bukan maksudnya kepada yang itu. Iya, kalau ada moderator berbicara, jangan kamu berbicara suaranya kita tumpuk-tumpuk. Kalau kamu ingin berbicara menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Malah saya beri kamu status sebagai CEO host untuk memoderatori, biar saya bisa istirahat. Siap.
Ya, maaf saya agak keras biar diskusi di sini tuh terarah, biar diskusi di sini nggak sporadis, saling tindas menindas. Nggak baik kan didengarkan di luar seolah-olah kita mengeroyok gitu loh. Oke Mas Andi, silakan bertanya sesuatu kepada Abdon ataupun Abdon bertanya sesuatu kepada Mas Andi. Silakan, siapa yang mulai dulu? Saya dulu deh, mulai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama puasa sebenarnya ini, terhubung karena agak sedikit menimbulkan semangat kembali untuk berbicara gitu. Selamat siang Pak Abdon. Tadi saya mendengarkan topik Anda sama Joe itu cukup menarik juga sih, tentang kebangkitan Yesus begitu. Sebenarnya kalau menurut saya Pak Abdon nih, saya nggak nanya nih, silakan Anda bantah. Saya by data bahwa Yesus itu nggak bangkit sendiri Pak. Itu satu. Kedua itu dibangkitkan gitu. Baca coba Galatia itu bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan bangkit sendiri, artinya Anda keluar dari ajaran Paulus begitu ya. Itu kedua. Ketiga, yang namanya Pak, orang sudah bangun makan ikan goreng itu pertanda Yesus nggak pernah mati. Oke. Itu aja Pak, silakan ditanggapi dulu. Nanti saya tambahkan lagi yang sejelas-jelasnya dan yang paling jelas. Silakan Pak Abdan. Ya, tadi kan masalah kebangkitan ya. Tidak ada seorang pun Nabi mengatakan bahwa tentang kebangkitan. Artinya kebangkitan itu adalah hidup dari kematian. Oke. Nah, Yesus berkata, kalau Anda mengatakan tidak ada yang bahwa dia bukan bangkit sendiri, Yesus sudah berkata, ya, akulah kebangkitan. Dan nyawa orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia mati. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, dia berkuasa